Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel Full Skripsi Angga Win. Kali ini kita akan membedah tips skripsi dengan tema manajemen humas terbaru tahun 2021. Sebelum kita ikuti pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen pada channel ini agar semakin berkembang untuk kedepannya. Oke guys, terima kasih. Langsung saja kita akan berbicara mengenai tips skripsi dengan tema manajemen humas. Sebelum kita beranjak ke judul, mari kita bahas dulu basis teori dan basis kebijakan yang menjelaskan alasan pemilihan judul manajemen humas kepada dosen pembimbing kalian, sehingga kalian tidak akan ditolak dan bahkan di ACC. Oleh karena itu, kita langsung saja. Pertama, terkait dengan basis kebijakan, pengaturan manajemen humas diatur dalam PMA nomor 42 tahun 2016. Di dalam peraturan itu dikatakan bahwa humas bagian dari penciptaan image lembaga, sekolah, atau madrasah ke dalam dan keluar publik. Humas juga sebagai sumber informasi soft information bagi publik. Selain itu juga humas sebagai jembatan komunikasi atau saluran komunikasi yang menghubungkan antara pihak sekolah, madrasah, kemenak, dan sebagainya, institusi terkait dengan sebagai channel of communication. Lebih lanjut, kalau kita berbicara tentang manajemen humas, tentu tidak terlepas dari pegawai humas itu sendiri. Dan itu bisa kita lihat dalam basis kebijakan yang tertuang dalam keputusan bersama Kepala Lembaga Informasi Nasional nomor 01 SKB Lin 2003 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang bernomorkan nomor 48 tahun 2003 tentang Pranata Humas. Apa saja basis kebijakan itu yang bisa kita peroleh? Disebutkan bahwa gambaran kinerja humas di sekolah atau madrasah itu terdiri dari berbagai macam guys. Yang pertama terkait dengan pelayanan informasi dan kehumasan. Tugasnya antara lain satu, menyusun desain atau model informasi pelayanan. Yang kedua, memberikan pelayanan informasi secara stasioner seperti call center yang bisa kalian temui di berbagai macam perusahaan. Yang kedua, pelaksanaan hubungan kelembagaan. Misalnya apa guys? Yaitu penyelenggaraan konferensi pers, seminar, dan sebagainya. Lebih lanjut, kalau kita berbicara kinerja humas di sekolah atau madrasah, ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh manajemen humas. Salah satunya adalah pengembangan profesi. Antara lain apa saja? Yang pertama, karya ilmiah buku, yaitu menghasilkan sebuah buku atau panduan kehumasan yang bisa diterbitkan oleh majalah ilmiah maupun dalam konferensi nasional atau seminar. Yang kedua, pembuatan press release pemberitaan kepada khalayak umum. Yang ketiga, briefing kepada pegawai. Dalam hal ini misalnya ada kegiatan internal sekolah, dia yang menjadi briefing ya, pengembangan kompetensi dan sebagainya. Yang keempat, terkait dengan master of ceremony, menjadi pembawa acara dalam berbagai macam kegiatan yang ada di sekolah maupun yang ada di madrasah. Kelima, pembuatan desain baliho, yaitu atas izin dari pihak humas. Yang keenam, pembuatan alat peraga pameran. Apabila sekolah atau madrasah itu mengadakan pameran, maka pihak yang mendesain pameran kegiatan adalah manajemen humas. Tujuannya apa? Tujuannya agar terjadi citra positif di sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Apa buktinya? Satu, memperoleh pengertian dari berbagai macam pihak. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan. Yang ketiga, terbuka kerjasama di antara berbagai pihak kepada sekolah yang menguntungkan. Keempat, sekolah atau madrasah memberi dukungan lebih, dukungan finansial, dukungan teknis, dan sebagainya. Ada 5 prinsip yang digunakan dalam manajemen humas untuk mendukung citra lembaga sekolah. Yang pertama, menjadi sumber informasi dari pihak sekolah atau madrasah yang dipercaya oleh media, seperti medsos, netizen, media massa, atau publik, orang tua, siswa, tokoh masyarakat, atau tokoh agama. Yang kedua, menggunakan prinsip konteks, yaitu isi informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah atau madrasah, dalam hal ini maka kehumasan, sesuai dengan karakteristik khalayak, sasaran, dan media. Yang ketiga, terkait dengan clarity, pihak sekolah mampu memberikan informasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh publik dan media. Yang keempat, terkait dengan continuity, yaitu layanan informasi publik oleh pihak sekolah atau madrasah diberikan secara terus-menerus kepada publik atau media. Yang kelima, membuatan channel. Pihak sekolah akan menggunakan berbagai macam saluran yang mudah diakses oleh pihak atau media, sehingga mendapatkan informasi yang lengkap, detail, dan up to date. Langsung aja guys, kita akan
nyusun judul dari berbagai macam konsep dan kebijakan tersebut. Yang pertama adalah seperti ini, peran Wakahumas dalam pengelolaan materi informasi untuk pemberitaan media online atau media sosial dan media massa di sekolah. Yang kedua, pembinaan SDM berkelanjutan di bidang kehumasan untuk penguatan citra positif sekolah. Bentuknya bisa dalam bentuk workshop, BIMTEK itu bimbingan teknis. Yang ketiga, konsultasi. Keempat, rapat koordinasi. Dan kelima, diklat pendidikan dan latihan, terutama di bidang data, humas, dan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan sarana dan prasarana humas untuk pengelolaan pemberitaan media sosial dan media online sekolah. Teknisnya bisa dilakukan dengan pemeliharaan, pembelajaran yang efisien, dan penggunaan komputer, laptop, kamera digital, perekam video, perekam audio, layar informasi untuk mendukung media yang dibentuk oleh sekolah. Yang selanjutnya, pengembangan profesionalitas pegawai humas untuk peningkatan mutu layanan informasi sekolah. Hal itu bisa dilakukan dengan misalnya pengembangan komponen skill kepada peranata humas, peranata komputer, statisi, CIO, Chief Information Advisor. Selanjutnya, untuk judul yang lain bisa digunakan seperti ini. Peran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dalam mendukung kinerja humas di sekolah. Teknisnya, kalian nanti bisa meneliti tentang pengelolaan standar jaringan kabel terstruktur atau akses internet berbasis fiber optik yang digunakan oleh sekolah. Bisa juga meneliti penggunaan email dinas atau penggunaan portal web Kemenak, sekolah, madrasah, dan aplikasinya. Kira-kira seperti itu judul yang bisa diangkat dari manajemen humas terkini tahun 2021. Semoga memberikan informasi dan memberikan inspirasi bagi kita agar cepat lulus skripsinya di tahun ini. Sampai jumpa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.